saya kira gotong royong bagi bangsa Indonesia itu tidak hanya sebatas kerja bersama membetulkan gorong-gorong misalnya saluran air atau membangun rumah tetangga gitu ya, seperti yang diceritakan orang-orang biasanya seperti itu gitu. Tidak, gotong royong bagi bangsa Indonesia itu adalah justru inti dari dasar negara itu sendiri, inti dari Pancasila itu sendiri. Kata Bung Karno, katakan bahwa kalau kita menganggap Pancasila itu terlalu banyak, maka kita bisa menjadikannya Trisila. Tetapi kalau Trisila itu juga terlalu banyak, maka kita bisa mendapatkan Ekasila. Apa itu Ekasila? Yaitu gotong royong gitu. Jadi gotong royong itu adalah justru inti dari Pancasila gitu ya. Nah, apa tadi sudah disebutkan dengan baik, gotong royong itu apa namanya, misalnya dalam musyawarah mufakat itu juga bermakna gotong royong gitu ya. Nah, apa namanya, mufakat itu tidak akan pernah dicapai tanpa adanya gotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan satu masalah atau satu tujuan gitu ya. Presiden Jokowi misalnya sewaktu menjelang atau sewaktu di awal-awal pandemi mengatakan ayo kita bergotong royong untuk menyelesaikan pandemi ini gitu. Nah, tentu itu pernyataan yang sangat bermakna sekali bahwa jiwa gotong royong itulah yang kita harus kita kobarkan saat bangsa ini mengalami masalah atau mengalami atau menghadapi satu pekerjaan tertentu gitu ya. KPU misalnya dalam menjelang pemilu 2024 menerapkan slogan atau tagline yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Itu artinya gotong royong. Berintegrasi itu ya kerja bersama, gotong royong. Pemilu sebagai kerja bersama, sebagai gotong royong gitu. Nah, kemudian apa sebenarnya yang bisa kita maknai kemudian dari gotong royong itu gitu ya. Nah, kita bukanlah bangsa yang seperti bangsa-bangsa barat misalnya yang sangat individualistis, sangat mementingkan kepentingan individu, bahkan kemudian sampai menyingkirkan kepentingan bersama. Nah, kita adalah bangsa kolektif, bangsa sosialistis begitu ya. Dan kita adalah bangsa yang individu-individunya itu peduli terhadap sesama, peduli terhadap kebaikan bersama. Nah, itulah juga senada dengan gotong royong itu. Maknanya adalah bahwa bangsa kita itu adalah bukan bangsa yang individualistis, bukan bangsa yang egoistis. Maknanya di situ bahwa bangsa kita pada dasarnya adalah seperti kata Bung Hatta, bangsa Indonesia itu pada dasarnya adalah kolektif. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah individu-individu bangsa Indonesia itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kebaikan bersama, kebaikan di dalam masyarakat gitu. Itulah kira-kira nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang sudah terkandung di dalam adat istiadat bangsa kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kolektif, yang peduli terhadap kebaikan bersama, kemudian juga menyelesaikan segala sesuatu dengan bergotong royong gitu ya. Saya kira itu makna terdalam dari gotong royong yang merupakan Ekasila ya. Jadi kalau misalnya kita menghidupkan kembali gotong royong, bukan berarti kita menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa seperti isu-isu kemarin gitu ya, ketika ada yang mengangkat gotong royong. Tidak gitu ya. Justru gotong royong itu juga memaknai ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu sila ketuhanan yang Maha Esa itu artinya payung terhadap ketuhanan-ketuhanan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Nah, hanya dengan gotong royonglah kemudian kehidupan yang bertoleransi, kehidupan harmonis itu bisa tercipta. Tanpa itu tentu akan lebih muncul sering konflik,
clash dan lain sebagainya. Jadi saya kira justru dengan gotong royong ketuhanan itu bisa menjadi, ketuhanan yang Maha Esa itu bisa menjadi semakin eksis, bisa menjadi semakin membumi gitu. Jadi amat sangat penting bagi kita untuk memaknai gotong royong sampai sedalam itu gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak mungkin membumi tanpa kita memaknainya secara gotong royong gitu ya, secara bersama-sama berupaya untuk membumikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau setiap individu kita individualistis dan kemudian tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan kemanusiaan, maka tentu kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan sulit membumi gitu. Saya kira sila-sila lain juga akan membumi kalau kita memang sadar akan gotong royong ini gitu. Persatuan Indonesia, Anda bayangkan, persatuan Indonesia itu hanya bisa tercipta persatuan itu kalau bergotong royong. Juga demokrasi, ya, kerakyatan atau tadi musyawarah mufakat itu hanya bisa terjadi kalau dalam semangat gotong royong. Kemudian sila kelima, bagaimana menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial itu hanya akan hanya akan menjadi kenyataan kalau kita sama-sama bergotong royong mewujudkannya. Misalnya seperti apa? Bagi Anda yang misalnya sukses gitu ya dalam hal ekonomi. Nah, tentu saja perannya akan lebih besar dalam bergotong royong untuk menciptakan keadilan sosial itu. Misalnya dengan membayar pajak yang lebih besar gitu ya. Kalau Anda misalnya punya mobil 2, 3, maka mobil kedua, mobil ketiga itu pajaknya akan lebih besar dari mobil pertama. Itulah bentuk gotong royong kita. Kita bergotong royong secara bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial. Gitu ya. Bagaimana kita wajib ikut kesehatan itu ya, BPJS. Itu kan upaya gotong royong. Itu kan juga bentuk upaya gotong royong untuk menciptakan terjaminnya kesehatan bagi seluruh rakyat, agar kemudian mereka yang tidak mampu bisa menjadi anggota BPJS secara gratis dan pada saat sakit bisa berobat ke rumah sakit gitu. Itu intinya ya. Jadi gotong royong itu begitu dalamnya, begitu maknanya, begitu besar bagi bangsa Indonesia, dan itu menjiwai seluruh sila-sila dalam bangsa Indonesia. Saya kira itu tambahannya.